Perubahan mengejutkan dari AFC menggemparkan publik Indonesia, jelang laga penting Timnas Indonesia kontra Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025. AFC memutuskan untuk mengubah waktu pertandingan secara mendadak, sebuah keputusan yang memicu polemik, lantaran dianggap bisa merugikan skuad Garuda. Media Vietnam bahkan menyoroti hal ini sebagai potensi tekanan tambahan bagi Timnas Indonesia dalam perjuangannya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, FIFA membuat langkah yang tak kalah mengejutkan dengan memanggil dua pemain Timnas Indonesia jelang pertandingan penting tersebut. Publik pun bertanya-tanya, ada kepentingan apa di balik pemanggilan ini? Belum ada kejelasan dari FIFA, namun dugaan muncul bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan aspek administratif dan regulasi menjelang ronde ketiga melawan Cina dan Jepang, dua lawan berat yang akan menentukan nasib Indonesia. Timnas Indonesia sendiri sedang berada dalam semangat tinggi, usai hasil positif di Maret 2025 lalu. Meski sempat tumbang dengan skor telak 5-1 dari Australia, pasukan Patrick Kluivert bangkit dan mencuri 3 poin penting dari Bahrain berkat kemenangan tipis 1-0. Hasil ini membawa mereka duduk di posisi keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin, sebuah titik cerah dalam mimpi panjang menuju Piala Dunia. Kemenangan atas Bahrain kembali menghidupkan asa Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah mimpi yang telah lama dinanti. Dukungan masyarakat pun semakin membara, termasuk dari tokoh-tokoh nasional seperti Jero Mangkumade Badra, tokoh adat Bali yang juga mantan kepala dinas di Kabupaten Badung. Ia menyampaikan keyakinan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi dengan kekompakan dan strategi yang tepat. Di tengah euforia, nama Mees Hilgers ikut mencuri perhatian publik. Bek keturunan Indonesia yang kini memperkuat FC Twente itu menunjukkan perkembangan luar biasa dalam karirnya. Media Belanda mencatat, nilai pasar Hilgers melonjak drastis sejak debutnya bersama Timnas Indonesia pada Oktober 2024. Dari semula hanya €75.000 di 2020, valuasinya sempat menyentuh angka fantastis, €10 juta. Namun, cedera hamstring sempat menghambat performa Hilgers, meskipun tetap menjadi pilihan utama di lini belakang Garuda. Kini, harga pasar sang pemain kembali stabil di angka €7 juta. Dengan kontrak yang akan habis pada Juni 2026, berbagai klub top Eropa seperti Valencia, Sevilla, Feyenoord, hingga Como mulai memantau pergerakannya. Bila tak dijual akhir musim ini, Twente berisiko kehilangan sang bek secara gratis. Sementara itu, dari kancah usia muda, pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mencatat sejarah baru. Ia sukses membawa skuad Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah melaju hingga perempat final Piala Asia U17. Meskipun tersingkir dengan kekalahan telak 0-6 dari Korea Utara, prestasi tersebut sudah cukup memastikan tiket ke Qatar. Kiprah Nova Arianto membuka banyak peluang karir baru, termasuk sebagai kandidat pelatih Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Meski demikian, Nova belum mengambil keputusan, karena saat ini ia memilih fokus mempersiapkan Timnas U17 menghadapi Piala Dunia di Qatar, pada 5-27 November 2025. Ia pun menegaskan belum ada pembicaraan resmi dengan PSSI, terkait promosi ke level yang lebih tinggi. Di sisi lain, ada isu bahwa Nova bisa saja dipromosikan sebagai asisten pelatih tim senior di bawah Patrick Kluivert. Namun, hingga saat ini, Nova mengaku belum mendapat arahan dari federasi. Saat ini, hanya ada Sofi Imam sebagai pelatih lokal di jajaran staf Timnas Indonesia senior, dan ia bertugas di bidang fisik, bukan strategi permainan.
nama Bobby Oenen menjadi magnet baru di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pemain berdarah campuran Indonesia-Belanda ini mengungkapkan mimpinya bermain untuk Persebaya Surabaya dan membela timnas Indonesia. Meski kini masih bermain di Belanda bersama VV Baronie, Bobby menyatakan keinginannya untuk dinaturalisasi agar bisa mewujudkan mimpinya. Dengan postur tinggi 1,85 meter dan posisi sebagai gelandang tengah, Bobby menjadi pemain yang cukup ideal untuk timnas. Ia meyakini bahwa darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Sidoarjo dan ayah yang keturunan Aceh adalah bukti kuat kecintaannya terhadap tanah air. Ia bahkan menyebut Deltras FC sebagai gerbang awal yang sempurna menuju Liga 1 Indonesia. Namun tidak semua pemain diaspora punya jalan mulus. Feike Muller Latupeirisa, misalnya, harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya belum bisa membela timnas Indonesia U17. Bek muda Akademi Willem II Tilburg itu diketahui hanya memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Sayangnya, hal ini membuatnya tidak memenuhi syarat FIFA untuk membela timnas di kelompok usia U17. Sesuai regulasi FIFA, hanya pemain yang memiliki orang tua dengan paspor WNI yang dapat memperkuat timnas U17. Jika hanya kakek atau nenek yang WNI, maka proses naturalisasi menjadi satu-satunya jalan, dan itu belum bisa dilakukan untuk usia di bawah 17 tahun. Kasus Muller pun serupa dengan Chow Yun Damanik, yang sempat gagal tampil di Piala Dunia U17 2023 karena persoalan serupa. Meskipun demikian, semangat para pemain diaspora untuk membela Merah Putih tak pernah padam. Banyak dari mereka yang tengah mengembangkan kemampuan di luar negeri dan tetap menjaga hubungan emosional dengan Indonesia. Mereka percaya, saat waktu dan regulasi berpihak, kontribusi nyata bisa diberikan demi kemajuan sepak bola nasional. Kabar baiknya, Indonesia sudah memulai langkah awal dengan memanggil satu pemain diaspora ke timnas U17, yakni Mateu Bakar. Pemain ini bisa bergabung karena ibunya berasal dari Medan dan masih berstatus WNI. Keberadaan Bakar menjadi bukti bahwa kolaborasi diaspora dan pemain lokal bisa berjalan harmonis jika sesuai regulasi FIFA. Melihat semua dinamika ini, jelas bahwa sepak bola Indonesia sedang memasuki babak baru dengan kombinasi pelatih asing, darah muda lokal, serta talenta diaspora yang siap membela Garuda. Namun, semua itu perlu dikelola dengan perencanaan matang, regulasi yang jelas, serta strategi jangka panjang dari federasi. Pertandingan melawan Cina dan Jepang akan menjadi ujian sesungguhnya, bukan hanya bagi timnas Indonesia, tapi juga bagi seluruh ekosistem sepak bola nasional. Mulai dari kepiawaian pelatih, ketangguhan pemain, kesiapan manajemen, hingga dukungan publik yang terus bergelora. Semua elemen harus bersatu demi satu tujuan, tampil di Piala Dunia 2026. Kini, seluruh mata tertuju ke bulan Juni 2025. Apakah Garuda mampu mengudara melawan badai Asia? Apakah mimpi Piala Dunia akan menjadi nyata? Satu hal yang pasti, Indonesia tak lagi hanya berharap, tapi benar-benar bersiap untuk menantang takdir. Dan mungkin, justru dari tekanan dan keraguan inilah, legenda baru akan lahir.